Salam. Kita baca firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Sudah ketemu, katakan amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup mengandalkan Tuhan. Pasal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kehidupan kita hanya mengandalkan Tuhan, dan kita mendapatkan pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Salah satu sifat manusia yaitu tidak mau dipandang remeh. Oleh sebab itu manusia berusaha mengatasi semua persoalan yang ada dengan kekuatannya dan kemampuannya sendiri. Biasanya yang bersikap demikian adalah orang yang selalu punya duit alias kaya, atau mereka yang memiliki karakter yang tidak baik. Mereka memiliki koneksi, pejabat, relasi, orang besar dengan mengandalkan kekuatannya, kepintaran atau uang hartanya, dan juga mengandalkan sesamanya. Seringkali seseorang begitu mudahnya meremehkan Tuhan. Tidak terkecuali orang Kristen, meskipun tampaknya setia beribadah dan melayani Tuhan, namun dalam kehidupan sehari-harinya tanpa disadari mereka punya sikap yang meremehkan Tuhan. Pengalaman ini kita lihat bahwa manusia mampu melewati berbagai kesulitan hidup dengan mengandalkan uang atau relasi, membuat orang memandang kecil artinya kehadiran Tuhan. Dan mereka terbentuklah pola pikir baru. Segala persoalan dapat diselesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya mereka akan menempatkan materi sebagai sandaran dan andalannya. Padahal hidup manusia tidaklah bergantung pada uang atau harta kekayaan. Dalam Amsal pasal 11 ayat 28 katakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Apabila mereka hidup mengandalkan sesamanya, suatu saat pasti akan kecewa, sebab manusia itu tidak lebih dari hembusan napas, sebagaimana apakah ia dianggap. Dan kita kembali lagi pada Amsal pasal 3, 5 dan 8, bahwa tidak ada kekuatan dan kuasa lain yang dapat melindungi serta memberkati kita sepenuhnya, hanya Tuhan Yesus. Andalkan Dia sepenuhnya, hidup kita akan diberkati. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup menderita, tercampak, putus asa karena tidak mempunyai pengharapan. Dari firman Tuhan kita akan belajar bahwa mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita akan diberkati. Karena dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. Di sini kita belajar bahwa manusia kadang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan maksudnya keuangannya, mengandalkan ada keluarga saya dan sebagainya. Dan juga kita tanpa sadari karena dikatakan kita belajar pada saat ini dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kita lihat bahwa di luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kenyataannya manusia pada akhir-akhir ini banyak mengandalkan manusia, selalu mengandalkan manusia. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak tahu apakah manusia itu langsung mati terbayar. Habis itu kalau kita mengandalkan manusia dan bangsawan, maka kita juga akan kecewa. Pada saat itu orang itu dipanggil Tuhan, maka maksudnya pun sudah hilang begitu. Akhirnya kita kecewa. Di sini kita belajar bahwa hidup mengandalkan Tuhan itu ada 3, yaitu 1, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Untuk Amsal pasal 3 ayat 5 kami minta Ibu Gembala bacanya. Amsal pasal 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kegagalan dalam hidup seseorang sering terjadi karena tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dengan setengah hati. Serta kita bersandar kepada pengertian sendiri, kita bersandar kepada kepandaian dan kekuatan sendiri. Dan di situ dikatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan diberkati. Tanda orang yang sungguh mengandalkan dan Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan sepenuh hati, adalah orang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang akan diberkati Tuhan. Dan yang kedua, tanda hidup manusia mengandalkan Tuhan, yaitu mengakui Tuhan dalam segala tingkah lakunya kehidupan kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan sepenuhnya, karena jalan hidup kita seringkali biasanya salah, bahkan tersesat. Kita harus mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita harus berdoa terlebih dahulu. Rencana kita mau kemana, kita harus berdoa. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita serahkan dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa diberkati orang mengandalkan Tuhan. Kami juga seperti biasanya dalam kehidupan sehari-hari, jangankan mau itu, ke kebun sawit saja kita harus berdoa, minta cuaca yang baik, kendaraan dan jalan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kita, sekalipun waktu itu jalannya begitu hancur dan Tuhan banyak cara untuk menolong kita, maka ada orang yang memperbaiki jalan itu sehingga jalan itu bisa dilewati dengan baik. Itu karena apa? Karena kita selalu berdoa dan mencari Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, rencana kita, masa depan kita, kita serahkan dengan Tuhan. Dikatakan bahwa diberkati orang mengandalkan Tuhan, karena dalam takut akan Tuhan ada masa depan. Dan hidup yang mengandalkan Tuhan yang ketiga, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Kami serahkan kepada hambanya, baca. Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan hidup kita. Dan kita janganlah menganggap kita ini pintar ya. Dan kita harus takut akan Tuhan dan kita harus jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tulang kita dan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Kalau hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hidup yang seperti inilah yang akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Saat ini kita hidup belajar dengan rendah hati, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kita akan disembuhkan dari sakit penyakit jasmani dan rohani, dan tulang kita sehat dipenuhi dengan kenyamanan dan kesabaran dari Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan segala apapun kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, segala kelakuan kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Karena kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri, maka orang itu akan tertutup. Karena manusia selalu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, maka hidupnya akan kecewa. Karena mengapa? Karena mereka biasanya mengandalkan manusia, mengandalkan seseorang hamba Tuhan. Dan saat hamba Tuhan itu salah jalan, karena kita adalah manusia, maka orang itu akan kecewa kepada manusia. Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan. Sangat tragis sekali. Dan kita sebagai hamba Tuhan dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Karena keadaan kita, hidup kita selalu dipantau orang. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan.
Dari kebenaran firman Tuhan pasal 3 ayat 5 dan 8, bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya supaya kita hidup diberkati Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Yang kedua, mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku dan kehidupan kita. Dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita akan baca firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 7 untuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.